Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam, kemarin kita sudah belajar kaitan dengan sejarah pemikiran gitu, atau sejarah dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, hari ini kita agak sedikit lebih masuk lagi. Kita akan membahas kaitan dengan filosofinya, filosofi dari ekonomi Islam. Kita akan bermula dari apa sih itu ilmu ekonomi dari awal gitu ya. Jadi ilmu ekonomi ini kan disiplin ilmu yang menerangkan tentang proses pengambilan keputusan ya dalam mengalokasikan kelangkaan sumber daya dalam pemenuhan kegiatan produksi dan aktivitas konsumsi dalam rangka menciptakan suatu kesejahteraan dalam kehidupan manusia gitu. Artinya bagaimana sih pengalokasian sumber daya yang ada gitu kan untuk kegiatan produksi dan aktivitas konsumsi yang pada akhirnya adalah di sini tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Sedangkan di sini kita langsung masuk ke ilmu ekonomi Islam. Kemarin kita sih sudah membahas kaitan dengan pengertian ya atau definisi ekonomi Islam. Nah, kalau di sini menurut para pakar ini Monzerkaf, dia menyampaikan bahwasannya ekonomi Islam ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifatnya adalah interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam ini memang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan dalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Iya betul. Jadi ekonomi Islam ini nggak bisa berdiri sendiri gitu. Tapi ketika kita membahas ekonomi Islam, kita juga melihat dari sudut pandang ekonomi dan juga melihat dari sudut pandang Islam gitu atau ilmu-ilmu syariah seperti itu yang menjadi landasannya. Kemudian kalau menurut Umar Kapra, di sini untuk ilmu ekonomi Islam ini adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. Nah, jadi di sini artinya gitu kan dari pengertian yang disebutkan oleh Umar Kapra, kalau kita boleh mengambil poin pentingnya gitu, bahwasannya adanya kesejahteraan manusia gitu. Kesejahteraan manusia ini didapatnya dari mana gitu kan? Ya tadi dari bagaimana sih cara kita mendistribusikan sumber daya yang ada, mengelola sumber daya yang ada gitu kan? Dimana dalam hal pengelolaan itu nggak boleh egois gitu dan nggak boleh mungkin yang kaya semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin, tidak gitu. Tapi adanya solidaritas juga di sana gitu kan, sesuai dengan moral masyarakat juga di sana begitu. Nah itu makna dari ekonomi Islam. Sebenarnya pengennya adalah yuk sama-sama menjadi masyarakat yang kemudian sejahtera, tapi sama-sama gitu. Nah, jadi secara umum memang ekonomi Islam ini suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi, tapi sudut pandangnya, cara-caranya ini adalah secara Islami, dan memang landasannya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dia sumber hukum ekonomi Islam yang belum kita bahas kemarin ya gitu. Jadi ekonomi Islam ini landasannya dari mana? Sumbernya dari mana? Ketika kemarin saya mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah sebuah peraturan-peraturan, begitu kan? Atau tata cara atau rule, kayak gitu yang memang harus diaplikasikan. Pasti ada dasar, ada landasannya. Yang pertama yang pasti yang jelas adalah berdasarkan dari Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci gitu kan, yang memang tidak ada hal yang
salah gitu di dalam Al-Qur'an ini gitu kan. Karena memang langsung wahyu ini berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian yang kedua adalah dari hadis dan sunnah. Nah, hal-hal di dalam Al-Qur'an itu penjelasannya itu tidak rigid kan gitu. Al-Qur'an ini kan menjadi pedoman kita, tapi menjadi landasan-landasan utamanya gitu kan, atau secara garis umumnya gitu. Tapi penjelasan-penjelasan rigidnya bisa kita peroleh juga di hadis dan sunnah gitu, dimana hadis dan sunnah ini memang ada untuk melengkapi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat gitu. Nah, di sini di dalam hadis dan sunnah ini juga menjadi sumber hukum ketika mengambil keputusan, yaitu dalam ilmu ekonomi Islam. Seperti itu. Karena memang ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memang langsung menyatakan atau itu kaitan dengan jual beli, bagaimana adabnya, seperti itu ya, atau perintahnya gitu harusnya seperti apa. Kaitan dengan hutang piutang itu juga ada gitu. Nah, kemudian pembahasan lebih lanjutnya secara detailnya adalah dilengkapi di dalam hadis dan sunnah. Kemudian ada ijma. Nah, ijma ini adalah sumber hukum setelah Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma. Apa itu ijma? Ini adalah merupakan konsensus bersama para ulama gitu, yang ahli di bidangnya, kemudian mereka menyepakati suatu hukum gitu, yang memang itu sudah benar-benar diteliti dulu lah, atau istilahnya dibahas dulu, dan kemudian memang disepakati oleh para ulama. Kemudian ada ijtihad dan juga qiyas. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad ini adalah meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariah gitu. Ijtihad dan qiyas ini kalau diruntut dari sumber hukum ini yang paling akhir gitu kan ya. Tetap yang utama adalah dari Al-Quran, hadis, seperti itu. Nah, di sini adalah di dalam ijtihad ini gitu kan, tadi pengaruh hukumnya bahwa pendapat yang diberikan ini mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru gitu. Nah, sedangkan untuk qiyas ini adalah memperluas hukum ayat gitu kepada permasalahan yang tidak termasuk dalam bidang syarat-syaratnya, dengan alasan sebab di sini adalah efektif ya, yang biasa bagi kedua hal tersebut dan tidak dapat dipahami dari pernyataan atau mengenai hal yang asli. Qiyas ini adalah permisalan gitu, atau suatu hukum yang kemudian bisa dibilang suatu hukum penjelasannya gitu kan ya, atau istilahnya untuk menjelaskan hukum tersebut perlu adanya melihat hukum-hukum yang lain begitu. Ini yang disebut dengan qiyas begitu. Nah, untuk landasan filosofi ekonomi syariah, di sini ekonomi syariah ini yang pertama ada tauhid. Nah, artinya di sini adalah sistem ekonomi syariah tauhid ini adalah landasan fundamental. Landasan ketauhidan ini adalah segala sesuatu yang ada ini kan ciptaan Allah. Itu yang harus kita pahami. Dan hanya Allah pula yang kemudian mengatur segala sesuatunya terhadap ciptaannya. Nah, termasuk bagaimana sih Allah ini juga mengatur kaitan dengan rezeki terhadap hambanya gitu. Seperti bagaimana cara memilikinya, cara kita memperolehnya, dan cara bagaimana kita membelanjakannya gitu. Bukan berarti ketika disebutkan bahwasannya rezeki itu datang dari Allah dan kemudian kita santai-santai saja gitu, kemudian gak ngapa-ngapain, ya tidak seperti itu juga gitu. Karena Allah pun sudah menyampaikan gitu kan di dalam firman-Nya bahwasanya kita itu disuruh untuk bertebaran begitu, untuk mencari rezeki. Artinya tetap harus ada usaha gitu. Tapi
dalam menggapai rezeki itu tidak kemudian kita menghalalkan berbagai cara gitu, harus tetap sesuai gitu kan, ada batas-batasannya, mana sih yang boleh dilakukan gitu kan, dan mana sih yang memang tidak boleh dilakukan gitu. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, maka kita harus semangat kerjanya juga lebih, semangat meminta kepada Allahnya juga lebih. Bukan semisal kita ingin rezeki lebih tapi lewat jalan belakang dengan cara mungkin kita melakukan korupsi. Nah, itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, landasan tauhid ini yang kemudian harus menjadi landasan di dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari kita. Kemudian yang kedua adalah keadilan dan keseimbangan. Nah, keadilan dan keseimbangan ini dianggap sebagai hal yang kemudian mutlak ya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Artinya maksudnya adil dan seimbang ini bukan berarti hanya dari sisi semuanya sama gitu, tidak gitu. Tapi adil dan seimbang di sini adalah ketika memang di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada gitu, atau di dalam pengelolaan perekonomian ini kita harus melihat gitu. Bukan berarti ketika yang semakin kaya itu akan menjadi kaya gitu kan ya, karena istilahnya dia bebas, diberikan kekuasaan yang bebas, tidak gitu. Contoh seperti negara-negara kapitalis gitu. Di negara-negara kapitalis orang yang semakin kaya akan semakin kaya karena dia menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut, seperti itu. Nah, tapi kalau di Islam ini sistemnya adalah keadilan dan keseimbangan. Gitu, kita harus adil. Contohnya adil di sini di dalam Islam ini kita kenal yang namanya zakat. Nah, zakat itu diambil dari siapa? Zakat itu adalah diambil dari harta manusia yang memang sudah mencapai nisabnya. Gitu. Jadi ketika kita punya tabungan yang kita simpan di bank, tabungan kita sudah mencapai nisab, maka dari tabungan yang kita miliki ada 2,5%-nya itu adalah untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan, begitu. Kemudian kita punya perhiasan sudah mencapai nisabnya juga, maka harus disakati. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu memang di sini Islam mengajarkan kita untuk adil dan seimbang. Bahwasannya mungkin banyak sekali yang sudah sering mendengar ya, pada harta kita itu terdapat hak orang lain juga gitu kan ya. Orang lain di sini adalah memang orang-orang yang membutuhkan gitu kan, orang-orang yang miskin seperti itu, yang fakir istilahnya gitu kan, yang membutuhkan. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini, nah ini kita ngomongin kebebasan, tadi saya membahas kaitan dengan kapitalisme. Maksudnya kebebasan di sini adalah bahwasanya manusia tuh bebas melakukan aktivitas ekonomi, tapi sepanjang tidak ada larangan dari Allah. Kita bebas kok, bebas usaha boleh gitu kan ya, kalau kita mau jadi entrepreneur, apalagi di zaman sekarang gitu kan, jualan online sudah mulai marak, boleh, kita boleh kok gitu. Boleh saja kita jualan, kita kemudian membangun usaha, tidak masalah. Itu yang disebut dengan bebas gitu. Artinya kita bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi gitu. Tapi yang penting adalah tetap tahu mana sih sisi halal haramnya, seperti itu. Mana sih yang memang boleh dan tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanggungjawaban. Nah, dalam sistem ekonomi syariah ini manusia itu kan sebagai khalifah ya, pemegang amanah Allah di muka bumi. Artinya aktivitas apapun gitu kan, entah itu aktivitas ekonomi maupun aktivitas kehidupan kita, ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Makanya harusnya kita adalah berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu, dan berusaha untuk kemudian selalu ingat gitu bahwasanya langkah-langkah yang kita lakukan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya keempat ini. Jadi landasan ekonomi syariah tuh nggak banyak-banyak
gitu, nggak macam-macam, 4 gitu, 4 saja tapi memang berat gitu kan. Tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Nah, jadi ekonomi Islam ini kalau bisa kita bilang itu adalah suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya ini harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Nah, selama ini maksudnya kaitan dengan pola pikir ekonomi konvensional gitu, yang yang istilahnya semua kalau di dalam ekonomi konvensional itu kan semua hal mungkin tidak dinilai dari halal haramnya begitu kan, maka ini hanya sebatas gitu kan, sebatas pada pemenuhan kaitan dengan nafsu manusia untuk kemudian mendapatkan sesuatu hal yang lebih gitu kan, kemudian melegalkan terjadinya eksploitasi dalam kegiatan ekonomi yang terjadi. Nah, maka para ekonom muslim ini mencoba gitu untuk mengembangkan ilmu gitu kan yang khas, yang berlandaskan atas nilai-nilai iman dan Islam yang sejati. Ya balik lagi, sebenarnya nilai-nilai Islam itu kan nilai-nilai yang sesuai dengan norma seperti itu kan gitu. Jadi jangan merasa mungkin berat dulu gitu kan, jangan merasa mungkin takut dulu dengan ekonomi Islam. Sebenarnya ekonomi Islam itu pun hal-hal yang selama ini pun sudah kita lakukan gitu, tinggal kita menilik kembali gitu, sudahkah memang semuanya sesuai dengan syariah atau mungkin masih ada beberapa yang harus kita koreksi gitu. Nah, jadi 4 landasan filosofi ini tadilah yang kemudian menjadi beda gitu, menjadi pembeda ya di antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional gitu. Dan ekonomi syariah ini memang tidak memandang manusia ini sebagai makhluk ekonomi ya yang mendewakan materi, tetapi memandang manusia ini istilahnya memang manusia yang memiliki fitrah ya, sebagai makhluk yang memiliki kasih sayang gitu tadi ya, adanya rasa keadilan gitu kan, manusia yang kemudian tidak gila harta seperti itu ya, yang tidak orientasinya itu bukan hanya materi saja seperti itu, yang harapannya memang di antara kita itu ada saling rasa tolong menolong gitu antar sesama begitu. Nah, ini adalah 4 hal ini adalah filosofi dari ekonomi Islam. Inilah yang kemudian melandasi dari ekonomi Islam itu sendiri. Ya, mungkin itu saja sih materi pertemuan ini gitu kan ya. Harapannya ada hal baik yang kemudian mungkin bisa diterima gitu. Dan kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo bisa ditanyakan ya di kolom komentar begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.